Assalamualaikum. Hai guys, ketemu lagi di Gua Kamil Channel. Saksikan video berikut ini. Oke guys, Assalamualaikum. لا تزال يدي على رأسي مريدي ومحبتي ولو انكشفت عورته بالمشرق وأنا بالمغرب لمددت يدي إليهم وأنا لكل من عثر ملكه من جميع أصحابي ومريدي ومحبي إلى يوم القيامة أحد بيده كلمة حيا وميتا فإنك رأسي مسرج وسيفي مشهور وروحي منسوب وقوسي موتور ونبالي مقاوقة وسهمي صائبة بحفظي مريدي وهو غافل أنا نار الله الموقدة بيده ونتوسل إليه بوجهك الشيخ عبد القادر الجيلاني يا شيخ الثقلين يا قطب الرباني يا غوث الصمداني يا محي الدين يا أبا محمد يا سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني إنا نتوسل بك إلى ربك في قضاء حاجاتنا. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin imamil mujahidin qa'idil birril muajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul Mukarramin yang saya hormati, wal mukarramat yang saya hormati, segenap para dzakirin, para dzakirat, segenap para muhibbin, khusus Mukarram Akhil Mahbub Ustaz Muhammad Sandia, Ustaz Rizki Zulkarnain, yang saya hormati segenap para sepuh, para orang tua kita semua, dan segenap para pecinta Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrah. Mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam dunia tasawuf, dalam dunia hikmah, atau dalam dunia aurat sedikit model begini, itu ada bahasa asror dan anwar. Asror, sir, asror. Kalau guru ada yang mengartikan asror, sir. Kalau arti sebenarnya asror itu rahasia-rahasia. Sirrun minal asror. Ada juga guru yang memanakan asror itu setrum, sir, setrum. Anwar. Kalau anwar artinya tanya Bang Ari. Anwar itu nurun minal anwar, cahaya. Wajar kalau mukanya Bang Ari Cahaya. ya kelak kulit, kalau gura itu anwar, cahaya. Nah, jadi kalau dalam dunia arab, dalam dunia hikmah itu masyhur tuh bahasa asror, bahasa anwar. Itu manfaat. Ada juga yang mengartikan para guru asror itu manfaat di dalam dunia.
Anwar itu manfaat di dalam akhirat mulai dari kuburan. Makanya semua yang kita baca, amalan, wiridan, pikiran itu bisa membawa maslahat dan manfaat di dunia, urusan dunia. Sir, misalnya kita lagi kesusahan, ya Allah mudah-mudahan dengan sirnya Rabbul Hadda, sirnya manakib, sirnya la haula wala quwata billah, sirnya kalimat tauhid. Nah, itu kita minta pertolongan. Artinya berkaitan sir itu ada para hukama manfaat berkaitan di dunia. Nah, Pak Anwar itu berkaitan ntar di akhirat, di kuburan. Nah, kalau kata para ulama di antaranya Syekh Suri Sufti radhiyallahu anhu, beliau bilang innal murida, sesungguhnya murid kalau dalam dunia hukama bukan murid sekolah SD, bukan murid sekolahan. Murid itu orang yang menuju ridho Allah. Itu isim fa'il dari kata aroda yuridu irodatan wa muradan fahuwa muridun. Orang yang kepengen mencari ridho Allah. Jadi innal murida, sesungguhnya seorang murid ayyakhusso, itu mengkhususkan mayuqra'u, satu apa yang dibaca, wa mayulbasu apa yang dipakai, wa mayuwaqqitu apa yang menjadi waktunya, wa mayusakinu apa yang menjadi tempatnya. Buat apaan? Linailil asrar wal anwar minha, untuk mendapatkan sir, setrum, wal anwar dan cahaya. Jadi orang yang wirid, orang zikir, orang bertoriko, orang hukama, orang bertasawuf, selain dia mencari ridho Allah, mencari perhatian Rasul, mencari yang restu Tuhan Syekh. Nah, di antara lain yang kita cari asror ame anwar. Cuman orang yang mendapatkan asror anwar itu kalau kata Syekh Suri Sufti radhiyallahu anhu, beliau bilang dia kudu bisa mengkhususkan. Apa itu? Yang pertama, apa yang dibaca. Makanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak mengijazahkan beberapa aurat atau amalan. Amalannya banyak, apa aja? Ada yang Rotibul Haddad, Rotibul Atos, Asmaul Husna, Yasin Fadilah, Manaqib Syabdul Qadir Jilani. Nah, ini namanya apa yang dibaca dikhususin deh. Yang kedua, mayul basu, apa yang dipakai. Makanya kalau dalam riyado aurat tertentu itu kadang-kadang ada syarat tertentu, pakaiannya apa yang dipakai itu dikhususin. Dikutu pakai baju serba putih, dikhususin. Apa yang dipakai dalam wiridnya biasanya tasbih. Itu kalau udah itu mau pakai. Nah, itu dianjurkan untuk mengkhususkan. Itu kebanyakan berkaitan dengan tasbih. Kalau baju bisa jadi ganti yang warna putih. Tapi banyak mayul basu itu berkaitan tasbih biasanya. Kalau ulama-ulama dulu. Jadi tasbih kalau kita pakai wirid udah itu aja. Makanya nenek-nenek dulu, orang-orang tua dulu, kita masih ingat tuh. Kalau dulu ada tuh tasbih asal mati lampu nyala hijau. Kita resep tuh kayak gunung karbon. Nah, katanya jadi nggak cuan. Cuman kalau nyak kita ilu panaro hilang kita mainin ngomel. Kenapa emang? Itu dia udah dikhususin buat wirid dia. Malam kayak duha kayak itu namanya apa yang dipakai itu. Makanya ada cerita orang yang baca kulhu 1000, dia baca tasbih tertentu atau dia pakai biji tertentu, kemudian begitu dikuburin, itu bijinya ada yang bilang batunya, kacangnya itu dimasukin ke dalam lubang kuburnya. Kemudian pada suatu ketika begitu ada pembongkaran, ada satu kejadian kudu dibongkar nih. Ternyata tuh kuburan orang tersebut rata kayak orang dicor. Kanannya, kirinya, depannya, belakangnya kayak rata kayak dicor. Itu namanya membawa manfaat apa yang dipakai tuh. Nah, makanya begitu juga kita nih, walaupun masih dalam perdana orang yang baru belajar wirid zikir, apa yang kita pegang, apa yang kita pakai itu khususin. Bukan cuma bacaan kita udah punya Rotibul Haddad setiap malam Jumat, sujud sajadah setiap subuh pagi,
Kemudian manakib salah satunya setiap malam Sabtu kedua. Itu namanya kita mengkhususkan bacaannya. Kemudian yang kedua, itu apa yang menjadi waktunya. Malam Jumat, manakib Syabdul Qadir Jalani malam Sabtu kedua, malam Minggu pertama kalau dibarkin. Nah itu namanya kita khususin. Kalau udah dikhususin, kita kudu iltizam, konsekuen. Saya nih, kalau ngaji malam Selasa dibarkin, itu udah tetep tuh. Biar kata Jokowi manggil aja kagak mau. Apalagi anak nih. Itu saya kagak bakal mau. Kenapa emang? Udah saya tetepin malam Selasa malam ngaji. Biar katanya yang ngundang istana. Tanah boneka kek. Pokoknya saya kagak mau tuh. Kenapa? Malam Selasa udah dikhususin ngaji. Malam Minggu pertama udah dikhususin manakib. Nah, itu namanya apa yang jadi waktunya kita khususin. Kemudian namanya yusakinu, apa yang menjadi kita tempatnya tuh, tempatnya. Nah, kita tetapin tempatnya di musola, di masjid, di majelis. Nah, itu pengkhususan tuh. Makanya kalau di rumah begitu juga. Kalau di rumah orang yang tukang wirid atau zikir kayak kita nih, makanya disunahin orang biar kata punya rumah kecil, tapi minimal ada tempat sembahyang biar kata dikit, biar kata kecil, khususin. Kenapa emang? Karena asror itu bakal datang ke tempat yang biasa kita tempatin. Jangan sampai pindah-pindah, depan kulkas, depan gerobong, depan tukang mandi. Kata malaikat itu gimana sih manusia tempatnya? Jadi biar kata rumahnya kecil, tempatin khususnya di pojokan mana kayak alingin lemari kayak alamin horden kayak alingin rak piring kayak. Pokoknya tempatin khususnya itu tempatnya walaupun di rumah. Nah itu namanya kita lagi nabung setrum di situ tuh, begitu. Makanya dulu di Depok sempat kita bikin tuh majelis aurat beberapa orang-orang tertentu waktu dibarkin di Depok juga tuh. Karena pernah kejadian malam Selasa kita pengajian khusus ngaji tuh. Jadi gak boleh ada pertanyaan berkaitan wiridan, berkaitan khodam, kagak boleh. Karena jadi ribet urusannya. Orang lagi ngaji fikih ngomongin khodam, ngaji tauhid ngomongin jin. Nah, waktu itu saya bikin bentuk ya udah dah kalau mau nanya yang begitu-begitu ada tempat khusus, ada majelis aurat. Itu keliling rumah tuh. Nah keliling rumah itu tuh sambil kita wajib punya tempat wirid gitu. Nah itu apa yang kita menjadi tempatnya tuh itu dikhususin. Kalau kata Syekh Suri Sukti itu ditamsil, dicontoh atau dikiaskan orang ibadah yang menjadi tinggi ibadah itu salah satunya adalah haji atau umroh, terkhusus haji. Contoh ketika kita dalam keadaan muhrim atau orang ihram. Orang ihram udah sakral banget tuh. Coba orang ihram tuh. Mulai dari pakaian khusus, mulai yang dibaca ada khususan yang disunahkan, talbiyah, labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Orang baca beginian pasti orang lagi ihram. Enggak mungkin lagi ziarah kubur. Pokoknya kalau saya itu orangnya. Pasti lagi muhrim lagi ihram. Pakaian diususin, pasti pakai kain selembar ruangan. Nggak ada pakai training. Agak. Itu namanya dikhususin tuh. Tempatnya itu dikhususin. Ya udah di Mekah udah sekitarnya. Mana ada orang lagi orang di gedung lancip. Nggak ada. Itu dikhususin namanya. Berkaitan waktu dikhususin orang kalau udah haji, ya udah bulan Dzulhijjah. Nggak ada orang haji bulan Rawah. Nah itu namanya pengkhususan 4 hal. Maka buat kita yang pengen mendapatkan asror ame anwar, minimal yang terkecil kita udah mulai latihan tuh. Apa yang kita pakai, tasbihnya, amalannya udah kita dapat dari guru ijazah. Ratibul Haddad, Waqi'ah, Asmaul Husna, Jawahirul Ma'ani, itu namanya bacaannya. Nah itu semua yang kita pelajari tujuannya dalam rangka salah satu di antara lain kita pengen asror anwar. Makanya dalam doa beberapa mangkobah yang kita baca selingannya Allahumma ansur nafahat ridwani alaihi wa amidana bil asror atau di antara lain. Nah itu di antara lain. Nah kemudian ada berkaitan masalah dengan bulan Rajab, sama begitu juga.
Ini sekarang malam pertama di bulan Rajab nih. Malam pertama di bulan Rajab, kalau kata Syekh Abdul Qadir Jilani, bahwa malam 1, 20 malam 1 di bulan Rajab itu malam Allah tumpahin asror dan anwar. Itu ada dalam kitab Qutbur Rabbani, ada di dalam kitab Al-Ghunyah pengkhususan. Makanya kalau dalam kitab Ghunyah disebutin di antara lain yang mengkhususkan salah satunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau yufarrihu, selalu mengosongkan waktu kalau udah malam 1 di bulan Rajab. Kenapa emang? Karena semua sir, semua nur ditumpahin pada malam itu. Makanya kalau orang tukang wirid, orang tukang ziarah, orang tukang aurat, kalau udah malam 1 Rajab udah malam keramat tuh. Dia kagak bakal tongkrong yang kagak jelas. Karena apa? Karena malam itu Allah lagi tumpahin. Jadi kita pungut dari mana aja. Makanya azam kita dan karena di sini walaupun sedikit dadakan acaranya, rencana saya, Musa Sofyan dan beberapa orang yang kepengen itu kita pengen ajak salah satunya tabarruk malam 1 Rajab, kita ntar mau keluar Batang. Tujuannya dalam rangka kita pengen cari tempatnya. Kata itu khususin tempat, salah satunya tempat yang berkeramat. Nah maka kita niatin salah satu nyari berkah keramat di bulan 1 Rajab ini, itu salah satunya kita mencari nur asir yang sudah Allah akan berikan kepada orang-orang tertentu, terkhusus kepada beberapa para aulia Allah yang ada. Dan kalau di Jakarta yang paling masyhur dan paling terkenal salah satunya adalah keramat luar biasa. Nah itu tujuan kita. Dan kemudian yang kedua berkaitan bulan Rajab, salah satu doa yang sangat masyhur dianjurkan kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita artinya udah tahu tuh, berkahin kami di bulan Rajab, berkahin kami di bulan Sya'ban, maka tujuan intinya puncaknya adalah balighna Ramadan, biar kita sampai di bulan Ramadan. Makanya kalau kata Imam Ghazali, orang cari Lailatul Qadar itu bukan dari awal Ramadan, bukan. Orang kalau kepengen dapat Lailatul Qadar, setartnya bukan dari awal Ramadan, tapi setartnya dari bulan Rajab. Bukan dari bulan Ramadan. Di mana dalilnya? Dalam doa kan itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab wa yaqulu Allahumma barik li fi Rajab wa barik li fi Sya'ban wa ballighni Ramadan. Rasulullah kalau sudah masuk bulan Rajab, beliau doa, ya Allah berkahin dan kami di bulan Rajab, berkahin dong kami di bulan Sya'ban, wa ballighni Ramadan, sampai dong umur kami ketemu Ramadan dan ketemu dengan Lailatul Qadar. Makanya kalau kata Imam Al-Ghazali, di antara orang pengen dapat Lailatul Qadar, setarnya bukan awal Ramadan, tapi setarnya bulan Rajab ini. Caranya bagaimana? Tadi dalam doa nyari berkah di bulan Rajab, nyari berkah di bulan Sya'ban. Pertanyaannya bagaimana cara nyari berkah di bulan Rajab? Kata para ulama, qillatul naumi, qillatul aqli, qillatul rahati. Sedikit tidur alias banyak yang bangun malam. Biasanya kita tahajud cuma 2 rakaat, kita kerjain 10 rakaat. Kenapa emang? Nyari berkah di bulan Rajab. Biasanya kita dikir istighfar 100, malam kita baca 1000. Kenapa emang? Nyari berkah di bulan Rajab. Kalau yang pertama kita nggak bisa, yang kedua qillatul akli, sedikitin makan. Artinya apa? Banyakin puasa sunnah di bulan Rajab. Sebulan lagi masih boleh. Tapi baik-baik, orang wadon, orang perempuan yang punya utang Ramadan, bayar dulu utang Ramadan. Itu yang kedua tuh. Qillatul akli, sedikit makan. Artinya apa? Banyakin puasa sunnah di bulan Rajab. Sebulan lagi masih boleh. Tapi baik-baik, orang wadon, orang perempuan yang punya utang Ramadan, bayar dulu utang Ramadan. Itu yang kedua tuh. Qillatul akli, sedikitin makan, artinya banyak yang puasa bulan Rajab. Yang ketiga kalau nggak bisa juga qillatul rohati, sedikitin poya-poya santai, artinya banyakin sedekah di bulan Rajab. Biasanya sedekah Jumat, kotak amal Jumat kita biasanya goceng, tumben gocap, iya gue semalam kagak tahajud, semalam tadi gue kagak puasa Rajab, udah gue masukin gocap. Ini bukan 2000, bukan 2000 pasaran.
Kalau kita ganti kifarot yang kagak bangun malam, yang kagak puasa, yang rada gedean. Nah, jadi 3 tuh pilihan cara nyari berkah di bulan Rajab. Malam banyakin tahajud, banyakin istighfar, siangnya banyakin puasa, banyakin sedekah Rajab. Minimal ikhtar minha, 1 di antara lain. Malam, waduh, gua malam kagak kuat, mata gua rada sepet. Kalau udah 10 nyuyuk aja gua. Ya udah dah, gua besok aja puasa. Kata temennya, gua kata bisa puasa, buahnya gua menyiplak mulu siang. Oh ya udah kalau gak bisa, lu sedekah dah. Lu pilih tuh, syukur-syukur 3-3-nya. Malamnya tahajud, siangnya puasa, sedekahnya doyan. Nah, cakep tuh dari berkah di bulan Rajab tuh. Jadi jangan timbang doa-doaan, baru bulan Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, baru bulan Rajab wa Sya'ban, tapi tidur mulu, madam mulu, meditnya setengah tewas. Ya, kagak ampuh doanya. Jadi bukan timbang doa, akstionnya dong. Jadi bukan timbang doa. Ada aktion nih. Kalau kata orang Citaim, action. Action dong. Jadi bukan timbang doa-doangan. Kalau doa-doangan ya kemarin ketai doa-doangan. Jadi usikum nafsi wa iyaya bittaqwallah itu diantara lain berkaitan bulan Rajab. Jadi kita bersyukur kita udah masuk udah bulan 1 tanggal 1 di bulan Rajab yang malamnya pas keberuntungan buat Nurul Ihsannya kita pas malam manakib niatin kita di bulan 1 Rajab. Mudah-mudahan dengan berkah bulan Rajab. Amin. Insyaallah kita diberikan keberkahan, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rajab itu disebut syahrut taubah, bulan tobat. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Jilani nih, bulan Rajab itu sama bulan Sya'ban sama bulan Ramadan itu semua ada kaitan itu. Nggak bisa dilepas. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani mentamsilkan begini. Bulan Rajab disebut Syahruz Zar'i, bulan nanam. Kemudian bulan Sya'ban nanti disebut Syahrus Saqi, bulan nyiram. Ramadan disebut Syahrul Hasad, bulan panen. Tuh, kan ada kaitannya kan? Berarti mafhumnya kalau kita pengen panennya bagus, ngurusin pohonnya biar rajin, nyiramin, mupukin. Kalau kita mau nyiram, nanam dulu. Tuh. Berarti mafhumnya jangan bilang kita bisa panen kalau ngurusinnya males. Jangan bilang kita mengurusin pohon, nanam juga kagak. Nah pengen dapat Lailatul Qadar. Lah kemana dapatnya nyungsang. Nah itulah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Jadi mulai dari malam ini kita niatin nih. Kita niatin pengen nyari keberkahan di bulan Rajab. Tinggal kita pilih salah satu mau yang mana. Ya kalau kita tampang tahajud kagak, tampang puasa kagak, ya udah sedekah. Waduh sedekah duit kok agak juga, ya sudah amat tuh. Kalau sedekah sih kaji bosoran nih. Kalau sedekah kita duit kagak juga. Kalau dalam bahasa fikih yang namanya sedekah itu bukan berkaitan harta doang. Andai kata ada orang susah pengen sedekah nih, kita bikin dengan sedekah kuat tenaga. Ada musola kotor, masjid kotor, kita sapuin, kita pelin. Duit kagak, sedekah tenaga. Ada lingkungan kotor, buat kotor dari ujung ke ujung. Betul men orang. Kasih kali ini. Dari ujung ke buaya, bukan buaya doang. Disapuin dia buatnya. Kasih. Minta duit. Bukan ngebekasin, dia lagi nyari berkah Rajab. Emang duit kagak, di sedekah tenaga. Nah, itu tuh. Jadi boleh tuh. Jadi kita sedekah tenaga nih. Nih dengerin yang pada bokeh. Ya habis puasa kagak, madang banyak. Jadi kalau duit kagak punya, ya sedekah tenaga. Jadi musola kotornya bersihin, musola bersihin, musola yang bau wangin, masjid mujahidin berudak liur masjid mulut-mulut. Ada mata aku bukan.
dia lagi dari berkah bulan Rajab. Kenapa emang itu tempatnya pasti manfaat. Nah, jadi usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah itu satu di antara lain yang kita kudu ingat dan harus kita yakinin sekali lagi bahwa orang wirid pikir model kayak begini nih pada tingkat tertentu intinya kita nyari ridho Allah, nyari ridhonya Rasul, nyari ridhonya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ini udah dapat, yang paling kedua kita cari adalah asror ame anwar. Kalau anwar kita belum cari, kalau belum dapat cari di rumahnya. Mudah-mudahan. Maka Anwarnya ada. Orang yang udah dapetin anwar itu luar biasa tuh. Wah. Santi nih. Santi. Wah. Udah dikasih lagi. Tinggal aktion ya. Aktionnya. Kita mendapatkan berkah Bapak Anwar semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Janallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.